Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Udah 2 kali salam ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan bahasa C++, tapi tidak semuanya akan saya bahas. Oke, intinya adalah bahasa C++ nanti itu akan digunakan untuk membuat suatu aplikasi atau program komputer. Selain bahasa C++, itu juga ada berbagai macam jenis bahasa pemrograman, seperti bahasa C, kemudian ada juga bahasa Python, Java, HTML, dan sebagainya. Itu ada banyak sekali. Semoga aja nanti kita bisa belajar lebih dari satu bahasa pemrograman. Untuk yang sebelum UTS ini kita akan belajar yang C++. Kemudian nanti ketika jenengan praktikum itu akan belajar bahasa C. Lalu nanti yang setelah UTS, misal nanti sudah pada lebih bisa atau lebih jago bahasa C++-nya dan C, kita akan coba untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, kemudian ini silahkan dibaca ya materinya di sini, jangan hanya dilihat saja, jangan hanya mengetik, tapi juga dibaca. Nanti kalimat-kalimat atau materi pada modul ini itu akan saya keluarkan ketika kuis, ketika UTS juga. Jadi misalnya siapa sih pengembang dari bahasa C++? Ini ada yang namanya Bjarne Stroustrup. Ini orangnya masih hidup ini. Jadi pencipta C++ itu ini orangnya masih ada. Kemudian dia sudah direvisi berapa kali. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian bahasa pemrograman ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Kalau bahasa pemrograman tingkat rendah ini mendekati dengan bahasa mesin atau bahasa komputer. Ini kita tidak bisa mengerti. Kemudian ada yang namanya bahasa pemrograman tingkat tinggi, ini yang mendekati dengan bahasa manusia. Jadi ada dua, bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman C++, C, HTML, Python, Java itu masuknya dia pemrograman tingkat tinggi atau bahasa pemrograman tingkat tinggi karena dia mendekati bahasa manusia. Sementara kalau yang bahasa pemrograman tingkat level rendah atau tingkat rendah itu adalah bahasa mesin atau biasanya dinamakan dengan bahasa assembly, itu isinya 1010. Oke, kemudian nanti di prodi kita itu skripsi kebanyakan dia menggunakan Arduino atau bisa saya sebut itu sebagai sistem embedded. Nah, jadi untuk dapat mencapai pada tahap skripsi, jenengan harus dipersiapkan untuk dapat membuat alat skripsi. Nah, oleh karena itu di semester 1 ini jenengan diwajibkan untuk belajar yang namanya bahasa pemrograman. Karena nanti Arduino atau sistem embedded itu dia menggunakan struktur bahasa C dan bahasa C++. Jadi mulai dari semester 1 sudah diajarkan yang namanya bahasa pemrograman C dan C++. Lalu nanti juga ada bahasa pemrograman yang lain. Ada MATLAB, ada Python. Itu akan dipergunakan untuk kuliah yang semester selanjutnya, semester 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu nanti ada. Kemudian juga ada nanti jenengan mempelajari yang namanya robot operating system. Itu adalah sistem operasi yang digunakan untuk memprogram robot. Itu berjalan di atas sistem operasi Linux. Nah, itu akan dipelajari di semester kalau nggak salah di 6 atau 7. Nah, itu akan dipelajari bahasa robot operating system atau ROS. Oke, kemudian ini dimulai dari sini saja. Jadi memulai bahasa C++. Teman-teman sekalian sudah mendownload atau mengunggah yang namanya CodeBlocks. CodeBlocks ini adalah editor atau tempat kita untuk membuat program C++ dan C, atau biasa disebut dengan notepad-nya C++. Ini CodeBlock hanya bisa untuk membuat program, hanya bisa untuk mengetik saja. Kemudian dia butuh yang namanya compiler. Nah, compilernya adalah GCC atau G++. Jadi yang
kemarin ada master yang kode blocks plus main GW. Nah, main GW ini adalah compilernya, yang ini berfungsi untuk mengubah bahasa yang sudah kita program yang sudah kita buat dengan kode blocks menjadi bahasa mesin. Itu dinamakan dengan compiler. Kalau kode blocks-nya dinamakan dengan editor. Oke, jadi ada dua komponen yang penting dalam bahasa pemrograman, yaitu editor dan compiler. Editor untuk membuat programnya, compiler untuk mengkonversi bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin, sehingga mesin atau komputer bisa mengerti apa yang kita ketikkan. Kemudian definisi yang lain adalah ini ada yang namanya IDE atau Integrated Development Environment. Itu adalah kode blocks, itu salah satu IDE. Di luar sana selain kode blocks juga ada software lain yang digunakan untuk membuat program C++. Ada Visual Studio, kemudian ada Dev C++ dan sebagainya, seperti itu. Lanjut. Oke, program pertama gampang ya. Di sini cuma yang penting jenengan paham apa fungsi dari perintah cout. Jadi fungsi perintah cout itu untuk menampilkan tulisan yang ada di dalam tanda petik double-nya ini ke dalam terminal atau ke dalam CMD. Oke, ini yang window hitam itu dinamakan dengan CMD atau terminal. Kalau di Windows dinamakan dengan CMD, kalau di Linux dinamakan dengan terminal. Oke, kemudian sintaknya bisa dipelajari sendiri. Nanti juga ada di kuis ataupun di UTS, misal perintah include iostream, dia berfungsi untuk apa. Kemudian using namespace std, dia fungsinya untuk apa. Itu ada. Jadi materinya ini juga wajib untuk dibaca. Jangan hanya mengetik program. Jadi yang semester lalu tuh belajar C++ atau belajar bahasa pemrograman tuh didefinisikan sebagai latihan ngetik. Padahal tidak seperti itu. Ada yang harus dipahami, yaitu materi-materinya juga ada. Kemudian ini untuk keluaran cout mudah saja. Jadi cout akan mengeluarkan semua kalimat atau kata yang ada di dalam petik double-nya ini. Oke, yang harus dipahami adalah format penulisannya, termasuk titik koma, kemudian tanda kurang darinya ini 2 buah. Ini harus dipahami benar-benar. Lalu yang sering lupa ini tanda kurung kurawal setelah int mainnya ini. Ada yang menggunakan tanda kurung biasa, bukan kurung kurawal. Nanti programnya akan error. Jadi diperhatikan baik-baik. Kemudian kita ke perintah cin dulu. Masih ada yang masuk. Kita ke perintah cin. Oke, sebentar, ke komentar dulu. Jadi perintah komentar atau slash double atau garis miring double ini fungsinya adalah membuat komentar. Komentar ini maksudnya kita bisa sisipkan contoh arti atau variabel tertentu atau kalimat tertentu yang bisa untuk menerangkan suatu program. Contohnya bisa kita tuliskan cout artinya untuk menampilkan kalimat di dalam tanda petik. Nah, misal kita berikan kalimat seperti itu, ini tidak akan dieksekusi. Cout untuk menampilkan kalimat. Nah, jadi program yang komentar ini tidak akan dieksekusi oleh si compiler, jadi akan dihiraukan. Ini hanya sebagai petunjuk saja. Itu dinamakan dengan komentar. Jadi tidak akan dieksekusi dan ini tidak dihitung sebagai program. Itu dinamakan dengan komentar. Nah, format pembuatan komentar ini ada 2, dengan menggunakan slash double atau dengan menggunakan slash bintang. Kalau yang slash double ini hanya untuk satu kalimat saja atau satu baris program. Sementara untuk yang slash bintang ini untuk beberapa baris kalimat. Bedanya di situ. Single line sama multi line atau satu baris dan multi baris. Oke, itu untuk komentar. Oke, nah ini kita tidak akan terlepas dengan yang namanya tipe data dan variabel dalam mempelajari bahasa pemrograman. Mudahnya, variabel itu adalah tempat kita menyimpan data atau menyimpan nilai.
Nah, itu dinamakan dengan variabel. Nah, variabel ini itu harus diberikan yang namanya tipe data. Tipe datanya ada int atau integers, kemudian double, kemudian char, string, dan bool. Ini adalah jenis tipe data. Masing-masing tipe data dia memiliki ukuran memori masing-masing. Oke, jadi ibaratnya variabel itu adalah kotakannya atau tempat kita menyimpan data. Kemudian tipe data itu adalah besarnya kotaknya. Kotaknya sebesar apa? Nah, misal kita ingin membuat yang namanya kalkulator, maka kita harus mempunyai tempat untuk menyimpan data kalkulatornya tersebut. Ibaratnya memorinya. Jika kita tidak menyimpan data tersebut, maka tidak akan bisa diproses. Jadi harus disimpan ke dalam suatu kotakan. Nah, kotakannya harus diberikan ukuran. Kalau kecil banget kan nggak bisa dimasukkan data. Jadi harus diberikan ukurannya. Nah, ukurannya ini dinamakan dengan tipe data. Untuk jenis yang data asli, bilangan asli, kemudian bilangan negatif positif atau bilangan bulat tanpa koma, tanpa desimal, ini biasanya menggunakan yang namanya int atau integer. Kemudian untuk data yang desimal atau yang ada komanya, ini menggunakan data double. Jadi sebelum kita membuat program, kita harus tahu dulu data kita tuh apakah data bilangan bulat, bilangan asli, atau data desimal. Itu harus didefinisikan dulu di awal. Contoh data kita desimal. Oh, berarti kita harus menggunakan tipe data double untuk kotaan data kita. Oke, itu untuk yang matematika atau untuk yang angka dan desimal. Kemudian ada juga data yang karakter, dinamakan dengan char. Jadi kalau kita berhubungan dengan data yang hanya satu karakter, misalnya A, B, C, D, itu dinamakan dengan karakter, maka kita menggunakan char. Hanya satu huruf saja, karakter tunggal. Kemudian untuk yang data kalimat, misal halo dunia, itu bisa disimpan ke dalam suatu variabel. Nah, itu menyimpannya dengan menggunakan variabel string. Kemudian ada juga yang namanya variabel bool atau boolean. Ini datanya hanya benar dan salah, true and false, atau 1 dan 0 saja. Oke. Kemudian untuk dapat menggunakan tipe data dan variabel, kita harus mendefinisikan dulu di awal sebelum dipakai. Jadi di awal program itu harus kita definisikan dulu sebelum kita pakai. Jadi nggak bisa kalau tidak kita definisikan dulu. Jadi harus didefinisikan di awal program dulu. Oke, untuk format penulisannya adalah tipe data. Ini ya, tipe data, spasi nama variabelnya. Kemudian kita berikan nilai awal. Oke, seperti itu. Ini format untuk pembuatannya. Oke, untuk pembuatan mendeklarasikan tipe data dan variabel. Oke, contohnya adalah int angka saya sama dengan 15. Integer angka saya sama dengan 15. Integer ini adalah tipe datanya. Angka saya itu adalah variabelnya, nama variabel. Ini bebas. Angka saya ini bisa diganti dengan nama variabel yang lain. Contoh, bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, luas, dan sebagainya. Intinya dia digunakan sebagai penyimpan data. Data apa yang disimpan? Data nilainya adalah 15 ini. Nilai awalnya adalah 15. Kemudian nanti akan dikeluarkan di cout, dikeluarkan di terminal, angka saya nilainya berapa. Karena tadi sudah diisikan nilainya 15, maka keluarnya akan 15. Oke, seperti itu. Sebentar, saya lihat di chatting kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Kita lanjut. Itu tipe data dan variabel. Oke, ini untuk format penulisan tipe data dan variabel yang pertama seperti ini, atau ini yang kedua. Jadi bebas mau ditulis yang seperti ini atau yang seperti ini. Bebas mau ditulis langsung sama dengan 15 atau di bawah juga bisa. Oke, kemudian tipe data dan variabel ini atau variabel itu bisa diganti nilainya. Misal nilai awalnya adalah 15. Kita bisa ganti menjadi nilainya menjadi 10 atau 5 dengan cara seperti ini. Jadi ditumpuk nilainya dari 15 menjadi 10. Misal di bawahnya kita definisikan angka saya sama dengan 5, maka akan berubah menjadi angka 5. Oke, jadi ini untuk merubah nilai dari suatu variabel.
Oke, ini contoh lain dari pembuatan tipe data dan jenis variabel dan jenis tipe datanya. Oke, untuk menampilkannya bisa menggunakan perintah cout dengan format seperti ini. Lanjut. Oke, yang kalkulator ya tadi menjumlahkan variabel. Oke, menjumlahkan variabel. Nah, di sini ada dua data yang kita pergunakan, yaitu data X dan Y. Integer X sama dengan 5, jadi nilai dari variabel X sama dengan 5, integer Y sama dengan 6, jadi variabel Y sama dengan 6, kemudian integer sum sama dengan X ditambah Y, jadi nanti nilai sumnya itu adalah penjumlahan X dan Y. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, misal ternyata dia di terminal nggak muncul nilainya, coba dicek kembali programnya. Biasanya kalau masalah-masalah seperti itu atau error seperti itu tidak jauh pasti itu karena salah nulis programnya. Jadi diperhatikan baik-baik penulisannya. Jadi ada tipe data, ada variabel, ada nilai. Tipe data, variabel, nilai. Kemudian dihitung, dijumlah, kemudian ditampilkan di terminal seperti itu. Lanjut. Nah, untuk mendefinisikan banyak variabel bisa dituliskan dengan menggunakan koma. Jadi tidak perlu kita definisikan satu-satu per baris seperti ini, bisa langsung dengan menggunakan koma. Sekali aja ditulis integer X sama dengan 5, kemudian di koma, jadi lebih hemat baris, itu juga boleh seperti ini. Oke, kemudian di program yang ini hasilnya adalah penjumlahan dari X ditambah Y ditambah Z. Nah, ini bisa langsung juga dikeluarkan, tidak perlu disimpan. Itu bisa juga seperti itu. Jadi nanti hasilnya di terminal atau di CMD sudah dalam bentuk penjumlahan X ditambah Y ditambah dengan Z, seperti itu. Oke, ini adalah variabel pengenal C++. Dalam membuat suatu nama variabel, itu sesuaikan dengan nama yang akan kita pergunakan. Jadi contohnya kita ingin menghitung luas dari persegi atau luas dari persegi panjang. Nah, komponen untuk menghitung luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Luas sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Maka variabel penyimpannya itu juga harus disesuaikan namanya. Namanya menggunakan variabel ini integer panjang, integer lebar. Jangan menggunakan variabel yang lain, misal jari-jari. Nah, ini berhubungan dengan persegi panjang, tapi variabelnya namanya jari-jari. Kan tidak sesuai. Walaupun bisa, tapi tidak sesuai. Ini dinamakan dengan variabel pengenal. Jadi harus sesuai dengan apa yang akan kita hitung. Kemudian kita mau menghitung luas persegi panjang, tapi kita menggunakan variabel menit atau jam atau detik, kan tidak sesuai. Memang bisa, tapi tidak sesuai. Jadi nanti waktu kita jadi kan kita akan memprogram itu tidak cuma beberapa baris, ada banyak baris sampai ribuan baris nanti. Nah, kalau satu tipe data atau satu variabel tidak sesuai, maka akan membuat kita bingung seperti itu. Jadi penting untuk memilih nama variabel yang tepat atau yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Harus sesuai. Kalau ngitung luas ya kita pakainya panjang lebar tinggi. Kemudian kalau kita mau hitung jam ya pakainya menit, detik, dan sebagainya. Harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Nanti akan menimbulkan kebingungan dan perbedaan persepsi seperti itu. Oke, kemudian yang ini juga konstanta C++. Jadi misal kita ingin bekerja atau ingin membuat suatu variabel yang tidak berubah nilainya, jadi nilainya tetap. Contohnya nilai pi. Nilai pi itu kan 3,14. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Maka kita bisa buat pi itu ke dalam konstanta sehingga nilainya tidak akan berubah. Ketika kita salah program, ternyata menulis pi sama dengan 3,12 atau 3,11, maka akan error programnya, tidak akan bisa dieksekusi. Karena memang perintah konstanta itu tidak akan bisa untuk merubah nilai dari suatu variabel. Jadi misal variabel pi itu kan 3,14, itu tidak akan
tidak akan berubah. Nah, itu bisa kita simpan ke dalam variabel konstanta. Jadi pasti misal akan dirubah nilainya, itu tidak akan bisa, akan error seperti itu. Itu sebabnya kenapa program yang 11 ini tidak bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi tapi error. Itu karena memang nilainya tidak bisa dirubah, nilai variabel angka saya, karena didefinisikan sebagai konstanta. Oke, seperti itu. Oke, contohnya adalah ini pi 3,14, kemudian 1 jam aja ada 60 menit, tentunya kan tidak bisa dirubah 1 jam 60 menit, nggak bisa, jadi 59 menit kan nggak bisa, karena memang sudah ketentuannya 60 menit. Oke, seperti itu untuk konstanta. Oke, ini kemarin yang bingung di C-in. Oke, C-in ini kebalikan dari C-out. Kalau C-out dia output atau mengeluarkan kalimat atau menampilkan kalimat pada terminal atau CMD. Kalau C-in itu sebagai input. Jadi, ketika kita menjalankan program di terminal dan CMD-nya itu, kita diminta untuk memasukkan angka. Nah, angka itu kita masukkan dengan keyboard. Angka itu akan disimpan ke dalam variabel X-nya, kemudian kita tampilkan. Oke, jadi kebalikan, Cout itu adalah output, Cin adalah input. Jadi untuk merekam inputan atau masukan yang kita ketikkan dari keyboard. Nah, kita lihat dulu, X ini adalah variabelnya berjenis tipe data integer. Oh, berarti dia hanya bisa digunakan untuk menyimpan nilai. Dia tidak bisa digunakan untuk menyimpan huruf. Jadi ketika jenengan masukkan huruf, bisa jadi akan error, karena integer hanya bisa untuk menyimpan angka. Nah, kalau jenengan ingin menampilkan kalimat, maka diganti tipe datanya bukan integer, tapi string. Sehingga nanti ketika jenengan masukkan kalimat atau kata, itu bisa keluar di CMD atau terminal. Jadi ini memang seperti ini ya programnya. Tuliskan sebuah angka. Ini memang perintahnya seperti ini. Kemudian kita input dari keyboard angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu akan disimpan. Yang kita ketikkan dari keyboard itu disimpan ke dalam variabel X. Nah, yang bisa menangkap perintah yang kita ketikkan tadi, atau yang kita masukkan atau yang kita inputkan, itu ditangkap menggunakan perintah cin ini, disimpan ke dalam variabel X, kemudian kita tampilkan. Oke, ini perintah cin, ini kebalikan dari cout. Jadi yang diperhatikan, cin ini inputnya berasal dari keyboard yang kita ketikkan ya. Jadi bukan kita tulis sendiri lewat programnya, tapi ketika program dijalankan di CMD atau di terminal, ketika sudah berjalan, ketika muncul kalimat tuliskan sebuah angka, kita masukkan di CMD-nya itu, di terminalnya itu angka berapa. Jadi bukan di programnya, tapi dimasukkan di CMD atau terminalnya. Oke, kemudian ini membuat kalkulator sederhana sama dengan yang tadi. Jadi inputnya berasal dari keyboard, kita masukkan 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ditampilkan hasilnya. Ini untuk kalkulator. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya adalah soal latihan. Nah, soal latihan ini sebenarnya intinya adalah menampilkan variabel angka saya, angka desimal saya, karakter, teks saya, boolean saya, itu semuanya ditampilkan di terminal atau ditampilkan di CMD-nya. Jadi tinggal di copy paste saja programnya seperti ini. Jadi hanya seperti ini jawabannya, ditampilkan nilainya. Sebentar, saya buat agak oke, jadi hanya seperti ini saja, ditampilkan semua variabelnya. Tapi disesuaikan ya, sesuai dengan kalimatnya. Ini jawaban untuk program 15. Jadi variabel yang angka saya, angka desimal saya, ini hanya contoh variabel saja. Jadi nanti bisa diganti dengan nama variabel yang lain sesuai dengan
apa yang ingin kita proses programnya seperti apa. Jadi jawabannya hanya seperti ini saja untuk yang program 15. Oke, demikian. Saya cek dulu apakah masih ada pertanyaan. Ya, nanti PPT-nya itu saya tidak menyiapkan, jadi memang hanya modul-modul seperti ini yang saya siapkan, tidak ada PPT-nya. Kemudian per minggu akan saya buat modul-modulnya secara bertahap. Ini untuk yang pertama, mempelajari tentang tipe data, variabel, kemudian komentar, konstanta, lalu check-in, check-out. Dah, itu saja untuk materi yang pertama. Ini dipahami dulu benar-benar. Kemudian sambil jalan kita akan tambah sedikit demi sedikit untuk modulnya seperti itu. Jadi akan saya buat buku nanti. Jadi sekaligus saya akan buat buku, bisa dipakai untuk adik tingkat jenengan yang berikutnya seperti itu. Oke, saya tutup dulu presentasinya. Nanti setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.